Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu warga Kabupaten Cirebon yang sangat saya cintai. Pagi ini kita jumpa kembali pada acara podcast Bapelit Bangda Kabupaten Cirebon. Hari ini nampaknya udara sangat cerah nih Bu. Ya Bapak Ibu, kita bersama berkumpul di lobi Bapelit Bangda Kabupaten Cirebon dalam suasana yang mudah-mudahan juga cerah ya hatinya hari ini. Baik, hari ini kita akan membahas terkait inovasi. Ya, kalau kita angkat judul inovasi yang seksi, nanti kita akan bahas bersama-sama Bu ya, ya Pak. Baik, kita sapa dulu tamu kita pada pagi hari ini yang telah hadir di tengah-tengah kita. Di samping sebelah kanan saya, yang pertama adalah Ibu Nani Andianti. Beliau adalah bidan dari Puskesmas Waruroyo, Jamblang, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon. Hari ini seyogianya Ibu Kepala Puskesmasnya yang akan hadir ya, Betul, Ibu Bu. Dr. Sri Mulyati. Betul. Namun beliau ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga mewakilkan Mbak Nani hari ini untuk bisa bincang-bincang dengan kami di sini. Kemudian kita sapa juga di sebelah saya ada dokter yang cantik, Dokter Husnul Khotimah. Ya, Assalamualaikum dokter. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dokter. Pagi. Salam sehat selalu. Dokter kepala dokter fungsional di Puskesmas Waruroyom, Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon, kecamatannya Depok ya dok ya? Kecamatan Depok, betul. Siap dokter. Kemudian di samping sebelah kiri saya telah hadir juga Ibu Kepala Bidang Riset dan Inovasi, Ibu Insinyur Fitri Nurliasari MP. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat Ibu. Dan Ibu Fitri juga didampingi oleh pejabat fungsional peneliti ahli muda dari Bapelit Bangda Kabupaten Cirebon, Bapak Yusa Indra Permana STMT. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum. Salam sehat untuk kita semua ya. Baik Bapak Ibu, kita ngobrol-ngobrolnya santai aja ya. Tegang-tegang kita bincang-bincang terkait inovasi ini Bapak Ibu. Inovasi yang katanya, aduh kalau bicara inovasi itu kita mikirnya udah yang berat-berat ya Bu ya Pak ya. Yuk kita bahas inovasi yang seksi itu seperti apa. Tapi sebelumnya saya ingin bacakan pantun dulu boleh? Boleh ya. Bu. Ada pantun dari saya, mudah-mudahan ini berkenan nih. Tapi saya minta cakepnya ya Bapak Ibu ya. Siap. Minta Siap. cakepnya. Oke. Pagi-pagi ke Taman Mini. Cakep. Iya. Ajak teman untuk rekreasi. Cakep. Ya. Saya awali podcast pagi hari ini Cakep. yang mengangkat tema inovasi yang seksi. Cakep. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, bicara tentang inovasi di Kabupaten Cirebon memang kita masih punya PR yang besar. Betul ya Bapak Ibu, PR kita sangat besar sekali karena kita harus bersaing dengan kabupaten kota lain yang jauh lebih dulu untuk inovasinya ya. Tapi jangan berkecil hati Bapak Ibu, karena sejatinya upaya untuk menuju ke arah sana terus dan akan terus kita lakukan ya, supaya Kabupaten Cirebon terus menjadi kabupaten yang punya inovasi yang tinggi, lebih baik dari kabupaten yang lain. Semangat ya, setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, baik kita langsung saja bincang-bincang santai dengan Bapak Ibu narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini. Yang pertama mungkin saya akan sapa dulu Ibu Nani, Mbak Nani ya masih muda. Mbak Nani, ya, Mbak Nani ini bidan di Puskesmas Jamblang, ya. Bisa diceritakan kepada kami secara singkat aja Mbak, apa sih yang melatar belakangi sehingga Puskesmas Jamblang ini membuat sebuah inovasi yang berjudul Si Apik. Nah, coba ceritakan deh kepada kami apa sih sebenarnya inovasi Si Apik itu, Mangga. Ya, terima kasih Bu sebelumnya ya. Tentang Si Apik ini mungkin karena memang kebutuhan kami Bu waktu itu, ketika waktu itu apalagi di saat kita pandemi menyerang.
Di mana sistem si APIK ini kepanjangan dari Sistem Informasi Aplikasi Internal Puskesmas, di mana Sistem Informasi Informasi Aplikasi Aplikasi Internal Internal Puskesmas, di Puskesmas. mana ini sistemnya ini mengatur cara kerja puskesmas kita, merekam semua gerak-gerik puskesmas kita, apa saja yang harus dilakukan. CCTV. Ya, CCTV-nya kalau itu mah. Kalau di jalan mah ada CCTV. Nah, ini kita ingin buat suatu rekaman jejak jalannya puskesmas, bagaimana dari termasuk juga dari pelaporannya, Bu. Karena waktu itu pandemi itu tahun 2020 kita ingat sekali ya. Di saat itu jangankan kita ketemu orang ya, Bu, parno kan yang ada, Bu. Nah, di saat di situ kita ini bergagas di tim mutu puskesmas, Bu, terutama karena memang kita hanya kalau laporan hanya lewat WA itu lebih sulit ternyata, kita bayangin lebih sulit sehingga kita lewat tim mutu puskesmas menggodok bagaimana caranya biar kita kerja ini berjalan, melayani masyarakat tetap berjalan, tetapi lewat hanya melalui HP saja gitu, laporannya, pencatatan pelaporan serta pencetakan SPPD-nya itu udah secara otomatis. Nah, di situ awal muawal dari kita mencetus ide si APIK tersebut. Ya. Baik, Mbak Nani. Jadi awal mulanya tercetusnya inovasi si Apik ini bermulanya dari masalah tentunya ya. Ya, Dari masalah yang betul. ada yang Ya, dialami oleh Puskesmas Jamblang Jamblang, pada saat pandemi ya. pandemi. Jadi dulu mungkin dalam sistem pencatatan pelaporan terkendala lambat begitu, Mbak Iya, Nani. ya, Iya. sangat lambat, Bu, karena memang Iya. kita harus manual ya, Bu, waktu tahu kemarin-kemarin sebelum ada si APIK kita menggunakan sistem manual. Jadi segala sesuatu itu harus bertemu langsung, memverifikasi laporan hasil kegiatan, apalagi yang bersifatnya SPJ. Nah, itu yang memang rentan sekali dan di si APIK ini kita atur untuk tanggal bentroknya, Bu, yang istimewa itu. Di situ jadi tidak bisa 1 hari double kegiatan. Nah, di situ keistimewaan kita, kemudian upload fotonya, Bu, yang langsung bisa kita langsung upload foto di dalam dari HP saja. Sehingga kita bisa langsung mencetak, langsung keluar kegiatannya apa, keterangannya apa, petugasnya siapa, itu langsung otomatis berdasarkan dari foto itu tersebut aplikasi. Iya, baik. Kayaknya sangat memudahkan sekali ya. Iya, Eee, betul. Baik, kita bergeser dulu sebelum nanti dilanjut lagi Iya. ceritanya. Kayaknya seru nih untuk aplikasi si Apik ini ya. Bisa direplikasi ya Bu Kabit ya, untuk kita-kita di perangkat daerah yang lain ya. Karena untuk kita-kita yang bekerja, kadang-kadang dalam penentuan tanggal kita berebut dengan teman-teman yang lain. Ya, Tapi dengan adanya aplikasi tersebut kan jadi tidak bisa. tidak ada yang bentrok, Iya, kemudian jadwal kegiatan baik harian, iya, bulanan, tahunan, terekam. itu bisa terekam Iya, dan bisa kita pantau iya, semuanya ya, di betul. genggaman kita tentunya. Iya, Jadi pakai HP Android tuh, pakai HP, semua harus punya iya, HP ya. iya, heeh. Keistimewaannya di Iya, situ, Bu, iya, bisa pakai web juga, HP juga. baik, terima kasih Mbak Nani. Kita bergeser ke Bu Dokter. Bu Dokter Baik Husnul, baik. Bu Dokter Husnul ini juga mewakili dari Puskesmas Waruroyom. Puskesmas Waruroyom, yang juga pemenang dari kategori inovasi non teknologi ya Betul. pada saat mengikuti lomba inovasi Betul. daerah di Kabupaten Cirebon. Betul, Oh ya, betul. saya juga sedikit menginformasikan Bapak Ibu bahwa 2 tamu kita pada hari ini adalah perwakilan dari para pemenang lomba inovasi daerah di tingkat Kabupaten Cirebon tahun 2023. Kalau kita hadirkan semua banyak ya. Jadi hari ini karena kursinya terbatas, Baik, jadi Bu. kita cukup menghadirkan 2 saja dari perwakilan pemenang lomba inovasi Kabupaten Cirebon. Di antaranya adalah Puskesmas Jamblang dan Puskesmas Waruroyom. Baik, Dr. Husnul, kira-kira Dr. Husnul sama nggak latar belakangnya dengan Puskesmas Jamblang? Kenapa sih bisa tercetus inovasi plasenta namanya Bapak dan Ibu ya? Jadi mangga silakan ceritakan sedikit saja Boleh. untuk Bapak dan Ibu warga Kabupaten Cirebon. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin izin perkenalkan, saya Dr. Husnul. Kebetulan saya bekerja di UPTD Puskesmas Waruroyom. Puskesmas kami sebenarnya mempunyai banyak inovasi.
mengapa harus banyak inovasi, karena inovasi itu sebenarnya dilatar belakangi oleh karena puskesmas yang banyak masalah, Bu. Betul. Jadi karena saking banyaknya masalah, kita satu persatu nih, masalahnya apa dulu yang kita harus perbaiki, seperti itu kita prioritaskan. Dan kebetulan pada saat lomba kemarin di tahun 2023, dan berdasarkan prioritas dari tim mutu kami di puskesmas, kami mempunyai inovasi plasenta, yaitu persalinan lancar, aman dan tertangani. Nah, di situ ya. Nah, plasenta ini digagas oleh kami tim mutu beserta dengan tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas Waruroyo. Terutama ini kepada ibu bidan seperti itu ya, tidak menutup kemungkinan dengan lintas program yang lain. Nah, di plasenta kegiatannya ini kita tidak hanya kegiatan internal saja, tetapi di situ kegiatannya ada untuk kader-kader ya, kader-kader yang ada di wilayah kerja UPTD Puskesmas Waruroyo. Di situ kami melakukan peningkatan kapasitas kader, di situ tentang pengetahuan tentang ibu hamil, baik itu ibu hamil yang maupun normal maupun beresiko tinggi, kemudian ada bayinya juga seperti apa. Nah, di situ latar belakangnya sebenarnya tujuannya itu tadi, menurunkan angka kematian ibu dan bayi yang ada di wilayah kerja UPTD Puskesmas Waruroyo. Apalagi di masa pandemi ya, waktu kemarin itu 2022 itu lumayan Bu, kami 2 kasusnya. Jadi itu yang melatar belakangi kami, walaupun tidak ada COVID juga tetap saja itu dianggap kami sebagai, waduh ini harus ada tindakan dari puskesmas yang kira-kiranya komprehensif seperti itu. Nah, di samping kita melibatkan kader, kita juga melibatkan lintas sektoral. Di situ kami melakukan pendekatan kepada lintas sektoral, baik itu di wilayah kecamatan maupun di desa. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan sangat baik kerjasamanya seperti itu. Misalnya ada ibu-ibu hamil yang tidak mempunyai kartu BPJS nih, sedangkan dia risiko tinggi. Nah itu alhamdulillah pemerintah desa sekarang sudah sangat aktif sekali, cepat menangani. Jadi kami juga alhamdulillah sangat terbantu dari pemerintah desa tersebut. Selain itu juga dari internal kami ada peningkatan kapasitas dari tenaga kesehatan. Nah, pengetahuannya juga dari kami juga perlu dilakukan peningkatan karena ilmu itu pasti setiap saat berkembang. Seperti itu. Apalagi ilmu kebidanan, ilmu kedokteran itu pasti ada hal-hal yang baru. Ditambah lagi sekarang Kementerian Kesehatan itu kan banyak mengeluarkan peraturan Menteri Kesehatan yang terbaru. Seperti itu kebijakannya seperti apa tentang ibu dan bayi ya. Nah, itu kita harus selalu tingkatkan di situ. Dan yang terakhir mungkin yang terbaru itu adalah notifikasi dari rekam medis. Nah, kenapa dinotifikasi dari rekam medis? Kita berusaha untuk mengelompokkan ibu-ibu hamil yang beresiko yang kita sudah tangkap di puskesmas untuk agar dipantau gitu. Jadi kita ada tempat penyimpanan khusus untuk rekam medisnya. Nah, untuk andalan dari plasenta itu sebenarnya ada satu program apa ya? Sebenarnya program inovasinya di dalamnya juga ada lagi yaitu Mobile USG. Nah, gitu. Mobile USG disingkatnya MOGE. Moge bukan motor gede ya, bukan motor gede gitu ya. Jadi Moge itu Mobile USG, kebetulan saya yang alhamdulillah sudah terlatih untuk pelatihan USG. Jadi saya beserta dengan Ibu Bidan Desa itu biasanya setiap minggu sekali keliling ke desa. Setiap hari Kamis sih. Jadi kita keliling ke desa kayak gitu untuk melakukan USG dan ANC. Jadi lebih mendekatkan untuk akses kepada masyarakat. Alatnya ikut dibawa dalam Alatnya mobil ikut tuh? dibawa. Mobil saya kebetulan USG-nya portable, jadi tidak terlalu besar, jadi insya Allah ringan dibawa kemana-mana, seperti itu. Dan alhamdulillah puskesmas kami kemarin tahun 2023 mendapatkan bantuan dari Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan. Jadi USG-nya ada 2, jadi yang satu bisa stay di puskesmas untuk pelayanan ini, yang satu untuk kita bawa-bawa seperti itu. Jadi insya Allah mendekatkan akses ke puskesmas. Luar biasa ya. Ya. Ini Puskesmas Waruroyo dengan inovasinya plasenta dan tadi ada lagi inovasi lain mobil USG. Betul. Jadi betul ya Bu Kabit ya bahwa inovasi itu memudahkan yang sulit, mendekatkan yang jauh, Betul. begitu kan? Betul. Membuat lebih cepat yang tadinya Betul. lama gitu ya. Betul. Jadi itu mungkin pembaharuan dari sebuah inovasi ya dokter ya. Betul. Baik,
Kita bergeser sekarang ke Ibu Kepala Bidang Riset dan Inovasi Bapelitbangda Kabupaten Cirebon, Ibu Insinyur Fitri Nurliasari. Ibu, berkaitan dengan inovasi yang ada di Kabupaten Cirebon, kemudian Ibu juga selaku Kabid Bidang Riset dan Inovasi, tentunya di dalam penyusunan perencanaan program pembangunan di Kabupaten Cirebon itu sangatlah membutuhkan rekomendasi hasil-hasil dari kajian tentunya ya Bu ya. Menurut Ibu, seberapa pentingkah inovasi itu Bu dalam hal perencanaan pembangunan di Kabupaten Cirebon? Baik, terima kasih Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih nih kepada narasumber yang bersedia hadir di acara ini, Bu Bidanani dan Bu Dr. Husnul. Kami dari Bapelitbangda, kami juga sampaikan bahwa bidang riset dan inovasi itu memang tugas kami ya Bu Dwi ya, untuk terus ya meningkatkan inovasi yang ada di Kabupaten Cirebon gitu ya. Kemudian tadi Budi menanyakan sejauh mana ya penting, itu sangat penting inovasi, karena tanpa inovasi ya Pak Yusa ya, suatu daerah atau suatu negara itu dibilangnya tuh kalau itu akan gubernur dulu bilangnya tanpa inovasi itu akan mati gitu. Jadi inovasi itu harus kita lakukan secara terus-menerus. Apalagi di Kabupaten Cirebon kita bersaing dengan daerah-daerah lain ya. Perlu kami sampaikan di sini bahwa indeks inovasi daerah kita walaupun sudah dalam kategori inovatif ya, tapi kita masih ada di ranking ke 142 dari 415 kabupaten yang ada di Indonesia. Jadi kita inginnya sih ada di atas angka 50 lah gitu ya Bu Dwi ya. 50 besar ya Bu 50 Kabid ya? besar inginnya gitu Kita ya. berdoa bersama-sama. Iya. Mudah-mudahan tahun depan Ibu Iya, Kabid tetap insya Allah. semangat. Karena menurut dari peraturan yang Perpres ya, peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2017 ya Mas Yusa, tentang inovasi daerah itu kita harus terus mengembangkan inovasi, apalagi kegiatan-kegiatan yang ada di bidang Bapelitbangda, di bidang Risda ini, di riset dan inovasi itu harus melibatkan masyarakat, harus melibatkan perangkat daerah untuk meningkatkan inovasi ini. Kita kan insya Allah tiap tahun kita akan melakukan lomba inovasi daerah seperti yang sekarang hasilnya ini ya, ada dari non teknologi dan teknologi, kemudian ada juga juara-juara favorit yang sudah mendapatkan kemarin itu hadiah dari Bapak Bupati langsung. Jadi nanti kita setiap tahun akan melakukan lomba inovasi daerah dan akan kita umumkan juga nanti di dalam acara Gebiar Inovasi Bu Dwi. Jadi kalau dikatakan seberapa penting, sangat penting Bu Dwi. Sangat. Pokoknya kami mengharapkan ini dari Ibu Dr. Husnul dan Bu Bidan Nani ya, nanti puskesmas lain yang jumlahnya ada 60 nih, ayo ikut lomba inovasi gitu. Jadi biar nanti kita ikut sertakan di dalam Innovation Government Award gitu. Mudah-mudahan kan kita senang ya kalau kita bisa membawa kepala daerah kita ke Jakarta gitu ya. Ingin sekali, itu cita-cita kami ya. Kami mohon Amin. dukungan Kita amini bersama-sama dari ya Bu ya. teman-teman yang di sini, Bu Dr. Husnul, untuk mengajak teman-teman yang dari puskesmas lain untuk menjadikan inovasi di puskesmasnya dan menjadi inovasi daerah. Karena untuk menjadi inovasi daerah nanti mungkin teknisnya Mas Yusa yang menjelaskan ya, karena ada persyaratan khusus, ada persyaratan umum gitu ya. Ya mungkin kalau misalkan dari puskesmas itu melihat, aduh banyak banget ini persyaratannya, aduh males gitu. Nah kita dorong gitu ya, kita dorong karena ini juga kan nanti menyangkut puskesmas sendiri untuk bisa meningkat nilai akreditasinya gitu ya Bu ya. Iya, mungkin itu Bu Dwi yang bisa saya sampaikan. Baik, Terima terima kasih. kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita bergeser ke Bapak Yusa Indra Permana. Beliau adalah pejabat fungsional peneliti ahli muda di Bapelitbangda Kabupaten Cirebon. Kaitan dengan inovasi, tentunya itu adalah menjadi salah satu tugas seorang pejabat fungsional peneliti ya Pak ya, di Bapelitbangda. Dan Bapak Ibu warga Kabupaten Cirebon perlu diketahui bahwa jabatan fungsional peneliti itu baru 2 ternyata ya. Salah satunya nih Pak Yusa ya, baru 2 sekabupaten Cirebon jabatan fungsional. Sama yang ngomong, katanya orang Jawa, jabatan hasil penyetaraan itu kepekso.
Kepeksa itu terpaksa. Tapi mudah-mudahan tidak terpaksa ya Pak Yusa ya. Jadi kita bekerja, berkreasi, berinovasi, kemudian terus melahirkan ide-ide kreatif untuk menginspirasi orang-orang di sekitar kita untuk terus membuat inovasi-inovasi baru. Tujuannya adalah apa? Untuk mencapai mimpi-mimpi kita tentunya ya. Kan tadi berangkatnya dari masalah nih, kata Bu Dokter. Berangkatnya dari masalah, kalau masalahnya sudah dirumuskan, sudah ada, bagaimana nih? Ayo kita buat tim. Kita buat tim kecil, kita buat tim, kita rumuskan, kita buat skemanya ya. Kemudian kita kita sosialisasikan, kita cetuskan dalam aksi tentunya ya, kita delivery ke masyarakat, itu menjadi suatu ide yang bisa menginspirasi orang-orang di luar sana. Tentunya tadi tujuannya inovasi itu adalah untuk memudahkan yang sulit, mendekatkan yang jauh begitu ya, lebih murah, lebih efisien begitu ya. Baik Pak Yusa, kita nyambung lagi, balik lagi ke tadi, ke jabatan fungsional peneliti, tugas fungsi pokoknya sudah jelas dalam rangka penyusunan perencanaan kebijakan teknis di perencanaan pembangunan Kabupaten Cirebon, kaitannya dengan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Cirebon. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Kabid terkait seberapa pentingnya inovasi itu dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Cirebon. Tentunya kami atau Bapak Ibu warga Kabupaten Cirebon di luar sana ingin tahu sebetulnya inovasi daerah dalam tanda kutip itu seperti apa sih? Definisi operasionalnya. Inovasi itu apa? Kemudian syarat-syaratnya itu bisa dikatakan sebagai inovasi daerah itu apa? Karena di luar sana banyak ternyata ya orang bikin becak pakai listrik ya, becak listrik, motor pakai air ya, bahan bakarnya. Di luar sana banyak ternyata orang-orang yang punya ide-ide cemerlang, tapi apakah itu semua bisa diangkat menjadi inovasi daerah? Nah, mohon penjelasannya secara singkat dari Pak Yusa, kira-kira syaratnya apa supaya ide-ide yang muncul itu bisa dikatakan sebagai inovasi daerah, begitu Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Kabid, Bu Nani dan Bu Husnu, juga Bapak Ibu semua, mungkin kami sebenarnya sudah bergerak ya, mungkin sudah beberapa tahun kita menggarap inovasi daerah. Dan di tahun kemarin alhamdulillah kita bisa melaksanakan lomba yang sudah diikuti juga baik dari OPD juga dari umum. Nah, ini mungkin dari definisi operasional, sebenarnya inovasi itu tidak terlalu susah. Inovasi itu adalah pembaharuan, itu aja, pembaharuan. Nah, menurut Kemendagri, pembaharuan itu bisa sebagian ataupun seluruhnya, jadi gitu. Jadi misalkan Ibu tahun ini ada aplikasi Siapik gitu ya, nanti ada pembaharuan lagi tahun depan, tapi sebagian pengembangan ya. Nah, masih bisa nanti ke depannya disebut inovasi, tapi belum jadi inovasi daerah. Itu baru sifatnya inisiatif gitu kan. Nah, setelah inisiatif kemudian digodok gitu kan, inisiatif inovasi kemudian diadopsi oleh pemerintah daerah, dalam hal ini perangkat daerah yang membidangi gitu, misalkan dinas kesehatan atau puskesmas, dan kemudian mendapatkan APBD. Nah, itu kemudian diangkatlah itu menjadi sebuah inovasi yang bersifat uji coba. Uji coba itu sebenarnya biasanya itu 1-2 tahun. Jadi ketika ada misalkan aplikasi, umpamanya dalam hal ini contohnya lah, yang mungkin beberapa bulan yang kemarin ramai lah ya, mungkin absensi. Nah, itu kan inovasi sebenarnya. Nah, cuman dari sisi kebaruan juga mungkin apa benar-benar baru atau mungkin melihat dari daerah lain. Nah, kalau misalkan kita melihat daerah lain berarti kan mereplikasi. Mereplikasi itu sebenarnya kalau dari sisi Kemendagri itu sudah ranahnya berarti poinnya ke daerah yang direplikasi. Kita sebagai pereplikasi. Nah, kita harus melakukan perubahan gitu. Ada hal yang berbeda mungkin dari nggak harus plak sama gitu, misalkan ada di daerah lain aplikasi seperti ini, plak di sini sama. Dan kemudian yang jelas itu kita harus uji coba dulu, nggak bisa misalkan nggak bisa langsung. Nah, kita biasanya mungkin kalau di teknik ya, orang teknik mungkin sebelum kita
me-launching sesuatu itu ada prototype dulu. Prototype 1 atau 2 bulan. Nah, itu coba dulu misalkan untuk sasarannya itu berapa orang gitu kan. Nanti setelah itu ada user acceptance test. Jadi user itu adalah konsumen. Kita konsumen pengguna inovasi. Konsumen itu menerima enggak gitu kan. Konsumen kan raja selama ini. Nah, kalau misalkan aplikasi itu ternyata menurut konsumen, kita sebenarnya harus menentukan, bukan pembuat aplikasi. Kadang kan selama ini ya udah aplikasinya pakai gitu kan. Bagus enggaknya udah terserah, jalan aja kan Padahal gitu. susah nanti Iya, dipakainya ya. gitu Nggak kadang-kadang. diterima nanti udah Nggak capek-capek terima, buat nggak iya diterima. gitu, seperti itu. Sebenarnya user itu adalah raja. Karena kami juga udah sering ya, mungkin saya dari basic teknik informatika. Jadi ketika membuat aplikasi itu pasti ada UAT. User itu berbicara, ngobrol, bagus nggak sih ini gitu kan, nanti dinilai. Ibu pernah nggak kita berjalan-jalan ke servis di mobil kan ada tuh, Ibu kepuasannya gimana nih servis kami? 8, 9, 10. Nah, itu maksudnya. Ketika itu sudah 9 berarti kan udah bagus. Nah, ketika itu masih 7 ya berarti bisa lah tuh prosesnya bisa lama lagi gitu kan. Nah, mungkin itu prosesnya agak panjang, setelah itu penerapan 2 tahun. Setelah 2 tahun barulah boleh disebut sebagai inovasi daerah gitu. Memang agak lama sih. Kita juga udah ada Perbubnya nomor 61 tahun 2021 iya. Itu tentang inisiatif dan insentif gitu. Jadi sebenarnya kita di Perbub itu juga udah memberikan siapa yang perangkat daerah yang punya inovasi itu kita kasih insentif. Nah, itu salah satunya mungkin kemarin yang untuk lomba-lomba hadiah itu yaitu satu insentif juga gitu. Cuman kita baru bisa memberikan insentif itu aja Ibu ya. Mungkin kedepannya bisa per OPD gitu kan. Harapan kami bisa seperti itu gitu kan. Nah, kami sebenarnya tahun depan juga akan membuka lagi lomba inovasi dengan mungkin insentifnya lebih besar ya Bu ya. Lebih besar Tambah insya Allah semangat. lah ya. Nanti pesertanya tambah semangat nih. Ya tambah Stimulannya semangat ya, Bu. mudah-mudahan Mudah-mudahan dari tahun ini nanti lombanya pesertanya jauh lebih banyak ya Pak lebih Yusa ya banyak gitu. Kalau dibanding kemarin dengan kan tahun kemarin. masih 19 orang gitu ya. Nah, itu juga satu tim kadang-kadang ada yang 10, 20 gitu kan. Nah, mungkin mudah-mudahan tahun depan bisa lebih banyak lagi gitu. Ya tahun ini ya tahun ini. Ya mungkin itu Iya, aja Bu ya. terima kasih Pak Yusa, penjelasannya cukup jelas ya. Jadi inovasi itu prosesnya panjang kalau ingin sampai menjadi suatu inovasi daerah ya, dari mulai tahap inisiasi, tahap uji coba sampai penerapan ya. Itu sampai berapa tahun itu sampai bisa jadi inovasi daerah? Ketika sudah ditetapkan sebagai inovasi daerah nanti ada keputusan bupatinya. Oh, pakai Iya, keputusan bupati juga ya. gitu. Jadi baru bisa dikatakan Ya, sebagai inovasi inovasi daerah. ya. Baik, terima kasih banyak Pak Yusa, cukup jelas penjelasannya. Kita bergeser kembali ke Dr. Husnul nih. Baik. Kalau tadi sudah banyak dipaparkan oleh Ibu Kabid dan Pak Yusa bahwa inovasi daerah itu ada kebaruan di dalamnya. Ya. Nah, yang mungkin dari Puskesmas Waruroyom ini kebaruannya apa ya? Kalau tadi kan kayaknya ANC, penyuluhan, kemudian pemeriksaan USG, kemudian apalagi ya kegiatan-kegiatan di dalam untuk mengedukasi kader, meningkatkan kapasitas nakes. Nah, itu kan terkesan bahwa itu adalah kegiatan rutin sebetulnya. Kegiatan rutin yang dilakukan oleh teman-teman kita nakes di Puskesmas. Tapi kenapa itu menjadi suatu inovasi? Pasti ada kebaruannya, pasti ada yang berbeda dari yang seperti biasanya. Nah, itu kira-kira apa ya, Dok? Oke, jadi itu emang terkesan kegiatan rutin, cuman kan, tiap-tiap puskesmas punya kegiatan yang istilahnya ada khasnya ya, Bu, ya. Nah, betul. Nah, di sini sebenarnya itu tercetuskan sebenarnya dari tahun 2022. Mungkin kalau misalnya kita lihat rundown-nya sebenarnya pas waktu itu ada lomba dari yang, provinsi itu ya, kegiatannya itu tidak sebanyak yang pada saat 2023, Bu. Sebenarnya waktu dulu hanya tentang kader, peningkatan kapasitas nakes, kemudian dengan mobile USG juga sudah berjalan dan ada namanya yang tentang untuk yang pendekatan kepada lintas sektoral. Nah, untuk yang rekam medis ini kemungkinan insya Allah tahun 2024 kebetulan seluruh puskesmas juga insya Allah nanti akan wajib
elektronik rekam medis. Nah itu. Nah elektronik rekam medis itu insya Allah nanti justru akan lebih memudahkan. Nanti untuk notifikasi-notifikasi ibu hamil yang, istilahnya mungkin untuk resiko tinggi yang menjangkau. Heeh, jadi semua orang, semua bidan atau semua tenaga kesehatan yang ada di wilayah kerja kami bisa mengakses. Kayak gitu, apalagi di wilayah kerja puskesmas kami. Nah, nanti kemudian di tahun ini mudah-mudahan insya Allah, dengan adanya inovasi juga ya, pembaharuan juga yang tadi seperti Pak Yusa bilang, rencananya mah kami tidak hanya melibatkan bidan ataupun dokter saja yang akan turun seperti itu. Kalau bisa nanti plasenta itu nanti akan merger dengan yang lain, seperti itu kegiatan yang lain, mendomplang dengan yang lain. Misal ada Kolaborasi gitu ya, Dok? kolaborasi dengan program lain, misalnya ada kegiatan PTM. Nah, PTM itu kan program penyakit tidak menular. Misalnya ada yang diabetes mellitus dengan hipertensi kayak gitu, jantung. Dengan adanya seperti itu kan jadi misalnya, oh ada ibu hamil dengan diabetes mellitus, dicek dong labnya kayak gitu sekalian. Nah, seperti itu kan berarti kita langsung koordinasi di situ dengan lintas program yang lain seperti itu. Jadi insya Allah nanti setiap tahun sih akan ada kegiatan-kegiatan baru dari plasenta tersebut dikembangkan. Poinnya sih tetap plasenta, tetapi mungkin ada plasenta plus-plus seperti Siap. itu. Terima kasih banyak Iya, dokter. makasih. Dokter ini cukup semangat ya Bu ya. Jadi belum sampai tahun depan udah kepikiran tahun depan nambah apa lagi ya? Ya, Oh berarti betul. plasenta plus nih. Nanti tahun depan lagi plus plus gitu ya. Siap. Jadi iya selalu terus berinovasi. Siap. Tetap semangat ya Dok. Ya. Ke Mbak Nani sekarang ya kita bergeser. Mbak Nani tentunya dalam membuat suatu inovasi yang sudah diluncurkan oleh Puskesmas Jamblang ada perbedaan sebelum adanya inovasi dan setelah adanya inovasi apa tadi namanya? Si Apik, ya. Jadi before afternya tuh seperti apa ya Mbak Nani? Coba bisa diceritakan kepada Bapak Ibu warga Kabupaten Cirebon supaya tahu nih, pada baik je. Sebelum ada inovasi ya mengkonon-mengkonon gitu kan, begitu-begitu aja. Setelah ada inovasi begitu-begitu aja. Nah pasti ada bedanya. Sebelum ada inovasi, setelah ada inovasi, before afternya seperti apa? Ya, terima kasih Bu. Kalau yang yang sebelumnya itu kita, segala penyusunan perencanaan terutama penjadwalan Bu, yang lebih repot. Kalau kita dituntut kan, pembuatan jadwal itu 1 tahun dulu untuk perencanaan, untuk anggaran dan lain sebagainya Bu. Nah kita, membuat SETAR itu dari awal tahun Bu. Jadi ketika awal tahun kita tentukan jadwal untuk penjadwalan 1 tahun. Bulan Jadi sudah Januari. tertata Bulan Januari nih, bulan ini berarti sudah mulai. Iya, sudah mulai cuman kalau awal tahun tuh biasanya kita maintenance dulu Bu, untuk aplikasinya. Jadi, hanya penyusunan, masih menggunakan ini, tapi setelah maintenance selesai baru kita masukkan ke dalam aplikasi. Tapi kita langsung susun dalam 1 Itu tahun. semua pegawai? Semua, selama ini ya itu dalam inovasi itu tentu ada berkembang ya Bu ya. Kalau selama ini yang sudah berjalan, yang sudah rutin itu adalah kegiatan UKM yang berbasis, UKM itu ke masyarakat. upaya Upaya kesehatan masyarakat. Karena, di situ juga ada 22 program yang harus kita awasi gitu, yang kita harus pantau, kita harus, monitoring. Nah, di situ di dalam sistem aplikasi si Apik itu sudah ada penjadwalan jadi sehingga kita mudah untuk memonitoring. Dan, untuk kepala puskesmas sendiri atau penanggung jawab yang, untuk, mutunya juga mudah untuk oh jadwal hari ini, ke sini, ke desa ini, kegiatan ini sudah tertera ada di situ, sudah bisa terpantau. Itu tujuannya kami. Kalau dulu mah, kita nggak tahu jadwalnya Bu, hanya kertas selembar. Jadi kalau hanya ngelihat itu harus lihat dulu, buka-buka ini. Nah sekarang dengan adanya si Apik itu kita hanya melihat tanggal 10 kegiatan si A kemana kita bisa terlihat gitu. Nah bukan hanya untuk jadwal saja mungkin untuk dievaluasi kegiatan per bulan Bu. Kalau kita sebut Evaluasinya setiap bulan atau tahunan atau semesteran? setiap bulan kita lakukan untuk, pembuatan PDCA ya Dok. Kalau di puskesmas ya kita udah biasa ini dengan menggunakan PDCA. Nah kita, buat
Action. Plan, Nah, do, check, check and and action. action. Kalau kita biasa panggilnya PDCA PDCA. aja, biar lebih simpel gitu Bu. Jadi di situ kita sudah ada menu yang untuk evaluasi di mana target, sasaran, hasil, dan kesenjangan itu sudah ada. Dan di situ bisa dituliskan juga untuk permasalahan bulan itu apa yang terjadi. Nah, nanti di situ juga sudah ada langsung kita otomatis untuk kegiatannya itu mau kegiatan apa, dan tanggalnya itu sudah karena sudah ngeling ada yang Dari di awal itu sudah langsung otomatis tanggalnya keluar di bulan itu, nanti kegiatannya itu tanggalnya sudah langsung otomatis keluar Nah, gitu. kegiatannya itu adalah menjawab permasalahan yang ada pada bulan itu atau bagaimana? Nah, satu, kalau yang ada masalah di bulan itu, kita bisa langsung input lagi Bu, kalau yang memang tidak ada di perencanaan yang awal tahun. Nah, kita bisa inputkan lagi ke dalam, otomatis gitu, kita bisa langsung input, tambahkan. Nah, kalau yang sudah memang sudah terjadwalkan itu udah otomatis langsung, ada di rencana kerja kita, gitu. Iya, kemudian, setelah itu sudah hasil langsung itu kalau kita mau bentuk dalam bentuk grafik, itu langsung otomatis, muncul hasilnya dalam bentuk grafik gitu. Mungkin itu yang, membuat kita nyaman Bu, sementara. Ya, sejauh ini kita, karyawan-karyawan kami alhamdulillah nyaman dengan menggunakan aplikasi itu karena memang, dari mulai surat tugas, SPPD, laporan hasil perjalanan dinas, kemudian foto, jadwal kegiatan udah langsung kita bisa langsung print langsung. Iya, terima kasih banyak Mbak Nani, luar biasa sekali ya Bu Kabid tamu-tamu kita pada hari ini cukup menginspirasi teman-teman di luar sana, Bapak Ibu warga Kabupaten Cirebon, bahwa inovator-inovator kita di Kabupaten Cirebon ternyata luar biasa Bu, ya luar biasa gitu. Berangkat dari masalah yang dimiliki oleh ibu-ibu semua, masing-masing puskesmas, kemudian tercetus ide-ide yang cemerlang, ya. Sehingga terlahirlah inovasi-inovasi yang bisa mempermudah pekerjaan kita dalam rangka meningkatkan kinerja tentunya ya. Baik, ada lagi satu lagi nih mungkin yang ingin saya tanyakan, mungkin ke Bu Kabid ya. Bu Kabid, inovasi itu terkadang muncul kemudian menjadi sebuah kalau tadi mendengar paparan dari Pak Yusa bisa dalam tahap inisiasi atau tahap uji coba ataupun nanti sudah menjadi inovasi yang dalam hal penerapan. Tapi terkadang kita merasa khawatir bahwa inovasi itu umurnya pendek gitu. Umurnya pendek, tidak berlanjut, tidak ada keberlanjutannya gitu ya. Nah, bagaimana menurut Ibu gitu ya untuk keberlanjutan daripada inovasi itu sendiri Bu? Kemudian peluang-peluang apa saja sih sebenarnya yang masih bisa kita angkat, yang masih bisa kita gali di Kabupaten Cirebon, begitu Bu? Terima kasih Bu Dwi. Jadi memang sama kita juga merasa khawatir ya. Seperti tadi aplikasi si Apik, karena suatu kegiatan itu sudah kita lakukan, kemudian aplikasi itu misalnya kan perlu maintenance tadi ya, ada kendala misalnya, kemudian berhenti gitu. Waduh sayang sekali ya masih saya. Nah ini sebenarnya kita setiap tahun kita lakukan semacam refreshing gitu ya, nanti semacam kegiatan yang kita undang seluruh dinas ya, semua perangkat daerah, kita mintakan narasumber dari Jakarta, dari provinsi untuk terus kita berikan informasi tentang inovasi, bagaimana supaya inovasi itu tidak berhenti dan bagaimana supaya kita terus melakukan inovasi bersemangat dan tidak berhenti gitu ya. Jadi nanti kita memberikan informasi kepada semua perangkat daerah gitu Bu Dwi, supaya inovasi ini tidak surut gitu ya. Tidak misalnya tadi Bu Dokter kan Bu Dokter kan tadi plasenta, nanti plasenta plus gitu ya. Kemudian ada juga perangkat daerah misalkan memang kita kendalanya di sini Bu Dwi. Jadi ada suatu perangkat daerah ya mempunyai inovasi, kemudian
punten ya dari pimpinannya tuh merasa udahlah nggak usah dilanjutkan gitu Nggak ya. didukung. Ada kayak gitu juga ya, udah nggak Kurang ada usah dukungan ya, Bu Kabid kurang ya? ada dukungan. Nah ini kita memberikan motivasi kepada semua gitu ya untuk terus misalnya yang sudah memiliki inovasi, untuk tadi Pak Yusa bilang kalau untuk jadikan inovasi daerah, mangga di apa namanya dianggarkan di dalam kegiatan setiap tahunnya untuk maintenance gitu ya, untuk pembaharuan dari kegiatan itu kan diperbolehkan ya maksud saya. Begitu Bu Dwi. Baik. Kemudian yang kedua apa tadi? Peluangnya apa saja? Peluangnya. Peluang inovasi itu sangat banyak Bu Dwi. Ya sebenarnya sangat banyak. Seperti tadi Bu Dwi kan bilang kalau yang kan kita masalah tuh ada terus ya. Betul. Masalah ada terus. Jadi kalau kita Orang hidup, Bu. orang hidup, Nggak ada masalah udah mah. kalau anak saya bilang, Bu, kok nggak selesai-selesai? Oh, jadi kalau anak kecil itu kan nggak pahamnya, kok nggak selesai-selesai gitu masalah loh. Itu kan sampai artinya kita sepanjang masa hidup kita masalah akan ada terus kan, kita akan diuji terus. Nah setiap kita punya masalah itu kita catat. Nah kita catat masalah itu, jadikan peluang gitu. Misalnya seperti kegiatan komunikasi misalnya dengan punten nih, kecamatan kan belum ada ya yang berinovasi, yang masuk ke dalam inovasi ya. Misalkan kecamatan yang paling ujung misalnya ya, kecamatan Pasaleman, Bu, Pasaleman contohnya. Kecamatan Pasaleman, mereka memiliki permasalahan bagaimana nih untuk mengakses karena jauh letaknya. Nah itu masalahnya apa? Lalu mereka berpikir gimana ya caranya? Itu berpikir tuh bukan hanya oleh pejabat loh, oleh misalkan anak-anak honor gitu ya, atau di lingkungan itu ada yang punya ide, itu diterima oleh kita ya Pak Yusuf dari semua unsur kalau inovasi itu. Jadi kalau menurut saya peluang itu sangat banyak karena kita mengangkat dari permasalahan gitu ya. Kemudian juga kan tadi harus ada pembaharuan, itu memang kita hidup tuh kan apa namanya, jangan cuma leha-leha gitu, karena kalau kita cuma leha-leha di zona nyaman aja gitu nggak akan Rugi, Bu. maju, iya Rugi, akan Bu. rugi gitu ya Budi. Mungkin itu Budi ya. Terima kasih banyak Bu Kabid. Mungkin yang terakhir dari Pak Yusa. Tadi kan peluang-peluangnya ternyata cukup banyak ya Pak Yusa ya di Kabupaten Cirebon ini. Nah, kira-kira upayanya apa ya Pak untuk tahun ini atau tahun ke depan untuk supaya bisa memotivasi perangkat daerah, kemudian masyarakat, organisasi profesi, kemudian unsur-unsur unsur-unsur akademisi seperti perguruan tinggi, sekolah-sekolah untuk bisa menciptakan ide-ide yang baik, yang bagus untuk bisa membuat suatu inovasi. Nah, kiat-kiatnya apa atau upaya yang sudah dilakukan, yang sudah atau yang akan dilakukan oleh Pak Yusa? Mungkin yang pertama kita mengikuti itu dulu ya, yang tadi proses prosedur dari inisiatif, uji coba dan penerapan itu ada di Perbubnya, jadi kita ikutin dulu secara formalnya. Kemudian kita udah berupaya sih sebenarnya ini untuk ke lapangan, ke desa juga, iya, secara apa namanya peer to peer lah kalau istilahnya kalau ada komputer gitu. Door Nah to ini door. door to door ya. Nah kita ngobrol secara ini gimana Pak? Apa mungkin di Ini desa juga mungkin ada salah satu cara nih Pak Yusuf inovasi dengan kayak gitu? podcast ini warga Kabupaten Cirebon Bapak Ibu jadi tahu ya. Oh Iya. ternyata saya punya inovasi nih. Saya temuin Pak Yusa ke Bapelit Bangda gitu. Nah bisa Ya. seperti itu. Jangan kaget nanti banyak tamu Pak Yusa. Nanti banyak sih sebenarnya peluang-peluangnya. Kita bisa masukin ke banyak lomba di kementerian, banyak dari Menpan juga banyak gitu kan. Jadi nggak terbatas di lokal aja. Kita di lokal tuh sebenarnya untuk menumbuhkan gitu kan. Gimana sih caranya biar sampai kita ya Bu ya pernah sampai ke sekolah-sekolah. Iya, kita Keliling ya Pak ngobrol Yusa ya? langsung ya, Keliling ke keliling sekolah-sekolah. langsung, terus nyebar brosur, ngejelasin secara langsung ini gimana. Itu kan setiap siswa itu kan butuh mungkin ya apa namanya untuk nanti ada prestasi dengan kabupaten kan ada tuh untuk nanti ke jenjang yang lebih tinggi mungkin dari SMP ke SMA itu kan mungkin bisa juga ya kalau misalnya lomba inovasi itu menjadi sebuah apa nilai plus gitu kan. Nanti siswa kan nanti jadi bisa masuk ke yang jenjang lebih tingginya lebih bagus gitu kan, SMP SMA-nya gitu kan. Itu salah satunya gitu kan. Nah, mungkin kalau untuk yang di perangkat daerah, mungkin kita kan kita itu sebenarnya kenapa ya? Kalau inovasi itu sebenarnya dari passion. Kita ada keinginan. Mungkin dulu seperti misalkan contohnya lah ya mungkin ya, kalau saya karena senang di bidang IT gitu kan.
Dulu zamannya sebelum ada HP kan kita susah ya, telepon biasa kayak gitu. Terus kemudian HP-nya jadul yang gede gitu kan. Terus berubah lagi itu masih satu-satu itu seperti itu. Kemudian HP-nya makin tipis, makin besar. Nah, ada iPad juga kan dulu kan, Steve Jobs waktu itu kan pertama kali. Nah, itu berawal dari inovasi untuk mempermudah gitu. Jadi kalau di ukurannya, kalau di kita di apa namanya untuk membuat aplikasi itu durasi dan kemudahan tadi benar sudah disebutkan. Tapi kita durasi di proses bisnis. Jadi kita ada proses bisnis itu kayak alur. Alur itu alur kerjanya semakin mudah atau semakin susah gitu. Jadi Jangan sampai ada iya. inovasi jadi tambah susah. Nah, itu makanya semakin banyak tapi semakin susah. Nah, itu sebenarnya bukan kriteria yang kita inginkan. Kita sampai menghitung dulu durasi. Untuk ngitung durasi itu ada, Bu. Aplikasinya dulu ada. Iya. Kita karena belajar mungkin tentang informatika gitu ya. Jadi sampai durasi itu dihitung berapa detik nanti ini ininya lebih cepatnya gitu kan. Ada, itu di proses bisnis ada. Nah, jadi kita harapkan dari apa namanya ya inovasi inilah dari upayanya ya mungkin kita lebih dimaksimalkan lagi ya Bu ya. Mungkin ke OPD. Kita sih nggak bakalan inilah nggak bakal patah semangat lah. Iya. Walaupun Tetap misalkan semangat, kita Pak Yusa. semangat itu. Ya mungkin itu Bu. Nanti mudah-mudahan tahun depan juga kita harapkan ya mungkin Bapak Ibu yang punya inovasi walaupun kecil coba dikirimkan ke kami gitu kan. Kita akan bantu lah dari Ada segala halnya lah wadahnya ya, Bu. gitulah. Heeh. Iya. Gitu. Cukup Pak Yusa, terima kasih banyak. Bapak Ibu, tamu kita hari ini Mbak Nani, Dr. Husnul, Bu Fitri, Pak Yusa. Kayaknya kalau ngobrolin inovasi sampai jam 12 siang nggak selesai-selesai ya. Diskusinya padahal udah semakin seru nih, udah semakin panas ya. Tapi kita dibatasi oleh waktu, sehingga mungkin untuk terakhir kali Ibu Kabid Riset dan Inovasi bisa memberikan closing statement, Bu, untuk tema kita kali ini terkait inovasi. Makasih Bu Dwi. Terakhir saya mengucapkan mari kita berinovasi, jangan berhenti berinovasi, semangat terus untuk berinovasi demi kemajuan Kabupaten Cirebon. Iya. Baik Bapak Ibu, itu tadi closing statement dari Ibu Kabid Riset dan Inovasi. Sebelum saya tutup ada pantun dari saya. Cakepin lagi ya Bu, Cakep. Pak. Iya. Tidur nyenyak di atas ranjang. Cakep. Iya. Air mengalir di kolam ikan. Cakep. Acara podcast memang tak panjang. Cakep. Walau tak panjang tapi menyenangkan. Cakep. Baik Bapak dan Ibu, kalau boleh saya juga ingin menutup sebelum acara ini usai, bahwa sekali lagi poin pentingnya pada hal kaitan inovasi ini, inovasi adalah kunci. Kunci bagaimana kita menjawab mimpi. Mimpi kita, visi kita akan terjawab dengan inovasi. Kita punya inovasi, kita memandang jauh ke depan untuk masa depan kita yang lebih baik. Jadi tadi Bu Kabid sudah bilang tetap semangat, tetap berinovasi, tetap berkreasi, tetap memberikan ide-ide yang baru, ide-ide yang menginspirasi warga-warga Bapak Ibu Kabupaten Cirebon di luar sana untuk bisa membuat inovasi yang baik untuk masa depan Kabupaten Cirebon yang lebih baik. Ya, terakhir siang hari ditanya istri, Cakep. sudah makan siang atau belum? Cakep. Nah, udah usai podcast hari ini, sudah usai podcast hari ini. Cukup sekian dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.